jam. Karena jam Bapak Ibu kan tidak berkurang begitu ya, cuman materi yang berkaitan dengan kompetensi itu dialihkan ke proyek. Begitu ya Bapak Ibu ya. Termasuk juga guru BK itu, jadi gini, tahapan peserta didik atau bagaimana karakter peserta didik itu bukan hanya tanggung jawab guru BK. Ketika awal tahun sekolah mengadakan asesmen diagnostik, guru BK memang punya peran andil untuk menggali informasi tentang asesmen diagnostik non kognitif. Tapi untuk kognitif itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing. Jadi jika memungkinkan nih, setiap mapel itu boleh membuat 10 pertanyaan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat PG misalnya supaya lebih mudah silakan. Tapi kalau misalnya soalnya mau berbasis AKM dengan 5 tipe jenis soal itu dengan lebih baik. Lalu isinya apa 10 soal itu? 2 soal atau 3 soal yang berkaitan dengan fase sebelumnya. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau harus belajar juga di fase D, membaca-baca redaksi di fase D. Kenapa? Karena siapa tahu peserta didik yang datang ke sini ada yang belum tuntas fase D-nya. Jadi bikin dulu 3 soal yang kemungkinan misalnya materinya paling susah lah di kelas D itu. Buat 3 soal. Lalu misalnya Bapak Ibu buat lagi juga soal sebanyak 5 soal yang berkaitan dengan fase yang akan dipelajari, yaitu fase E. Dan buat 2 soal yang berkaitan dengan fase F. Logikanya, walaupun ini mungkin tidak akurat ya Bapak Ibu, tapi sedikit membantu Bapak Ibu untuk menentukan sebenarnya anak ini sudah berada di fasenya atau belum. Ketika anak-anak belum bisa menjawab 3 soal yang ada di fase D, berarti Bapak Ibu sudah punya pemikiran kan, oh ketika saya mengajar saya harus turun dulu sedikit. Karena berarti mungkin saja saat itu anak itu belum ada di fasenya.